الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma, surat-surat yang ada pada juz yang ke-30, yang mana alhamdulillah kita sudah mulai membahas tafsir surat Abasa dan sudah kita baca tafsirnya di pertemuan yang lalu, dan sudah kita jelaskan bahwa surat Abasa yang berarti bermuka masam adalah surat yang menegur Nabi SAW ketika beliau mengacuhkan seorang laki-laki tua lagi buta, yakni Abdullah bin Ummi Maktum. Dan sudah kita bacakan beberapa riwayat tentang turunnya ayat ini. Di antaranya riwayat Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, unzilat abasa wa tawalla fi ibni ummi maktum al-a'ma. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat ini bahwa surat abasa wa tawalla diturunkan berkenaan dengan ibnu ummi maktum. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah anak dari pamannya Khadijah bintu Khuwailid. Jadi masih ada kekerabatan dengan Khadijah, istri Nabi SAW. Dan beliau di sini rajulun a'ma. Abdullah bin Ummi Maktum adalah laki-laki yang buta. Ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yaqul arsyidni. Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, arsyidni, berikan petunjuk kepadaku, yakni berikan arahan, ajarkan kepadaku. Dalam riwayat lain, alimni bima 'allamakallah, ajarkan aku apa yang Allah telah ajarkan kepadamu. Yani Abdullah bin Maktum minta diajarkan tentang Islam. Maka zahir dari pertanyaan Abdullah bin Ummi Maktum ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Ummi Maktum saat itu belum masuk Islam. Maka minta kepada Rasulullah SAW untuk diajarkan kepadanya Islam. Maka di sini Al-Quran sendiri mensifati Abdullah bin Ummi Maktum dengan sifat rajulun a'ma,
idh ja'ahul a'ma, ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-a'ma, laki-laki buta. Allah Subhanahu wa taala belum mensifati waktu itu, belum mensifati Abdullah bin Maktum dengan sifat al-iman, keimanan. Sehingga zahir dari peristiwa ini seakan-akan kita dapat mengetahui bahwa Abdullah bin Ummi Maktum saat itu belum masuk Islam. Maka dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan kepadanya Islam ini. Wa inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min udhama'i musyrikin. Dan kata Aisyah ketika menceritakan peristiwa ini, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama salah seorang laki-laki dari pembesar Quraisy. yakni orang terpandang saat itu, pembesar Quraisy, sedang menawarkan kepadanya Islam, sedang mengajarkan kepada pembesar Quraisy ini untuk masuk ke dalam Islam. Qalat, kata Aisyah melanjutkan ceritanya, faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ridu an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum, wa yuqbil 'alal akhar, dan tetap terus berkonsentrasi kepada pembesar Quraisy ini. Wa yaqul, lalu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada pembesar Quraisy ini, atara bima aqulu ba'san, bagaimana setelah engkau mendengarkan tentang Islam, apakah ada yang jelek yang kamu dengar tentang Islam? Seraya berharap azimu Quraisy, pembesar Quraisy ini masuk ke dalam Islam. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa harapannya adalah kalau pembesar Quraisy ini masuk Islam, harapannya pengikutnya akan masuk bersamanya. Dan ini kebiasaan suku-suku Quraisy. Jika pemimpinnya bilang A, mau hak mau batil, mereka akan ikut. Ketaatan kepada kepala suku itu begitu besarnya saat itu. Dan ini pun masih ada di negeri kita. Seperti misalnya di daerah sebelah timur negara kita, daerah Papua sana, kita tahu bahwa masih ada suku-suku pedalaman di Papua. Dan kita mendengar banyak cerita kalau ada kepala suku masuk Islam, maka semuanya, keluarganya dan seluruh bagian dari sukunya ikut masuk ke dalam Islam. Maslahatnya begitu. Dan itu maslahat yang seakan-akan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat maslahatnya adalah lebih baik terus berkonsentrasi kepada pembesar Quraisy ini daripada kepada rajulun a'ma, kepada laki-laki buta ini. Dan ternyata yang dipandang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini ternyata tidak tepat. Nanti akan ada pembahasan, ana sengaja kita akan sedikit keluar daripada pembahasan surat Abasa terkait dengan pertanyaan yang muncul di sini. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa salah? Teguran Allah kepada Nabi dalam ayat ini seakan-akan menunjukkan bahwa Nabi salah dalam hal ini. Lalu bagaimana dengan makna al-ismah, makna bahwa Nabi itu maksum? Apa hakikat bahwa Nabi itu maksum? Nanti kita akan jelaskan setelah ini insyaallah. Kita lanjutkan pembahasan awal surat Abasa terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke pembahasan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berkonsentrasi kepada pembesar Quraisy ini dan mengacuhkan Abdullah bin Ummi Maktum. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla. Abasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuka masam. Semua para ulama tafsir bersepakat yang bermuka masam di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada khilaf antara para ahli tafsir tentang siapa yang bermuka masam dalam ayat ini. Tidak disebutkan siapa namanya. Karena ini bentuk at-tarafuq, bentuk kelembutan Allah tabaraka wa taala kepada nabinya. Akan lebih lembut kalau seseorang ditegur dengan tidak menyebut namanya daripada ditegur dengan namanya. Bayangkan kalau seandainya saya sekarang menyebut salah satu di antara kita yang sedang tidur.
misalnya, disebut namanya. Mana yang lebih lembut ketika ana tegur dia dengan sebut namanya atau saya bilang yang tidur mohon bangun? Mana yang lebih lembut? Mana yang lebih sopan? Saya tidak sebut namanya. Kalau saya sebut namanya mempermalukan, iya tidak? Akhi, fulan, bangun. Jangan tidur. Wudu. Dengan disebut namanya itu mempermalukan. Maka di sini bentuk kelembutan Allah Tabaraka wa Taala kepada nabinya ketika ditegur, namanya al-itab. Para ulama tafsir menyebutkan al-itab. Al-itab itu teguran. Teguran yang lembut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak menyebut namanya. Tapi para ulama tafsir sepakat seluruhnya bahwa yang dimaksud yang bermuka masam di sini watawalla dan berpaling adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat berikutnya anja'ahul a'ma, ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang buta, semua hampir seluruh ulama tafsir menyebutkan riwayat ini, riwayat cerita tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Dan peristiwa ini bukan hanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, juga disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, hanya saja tidak menyebutkan dari Aisyah dalam riwayat At-Tirmidzi. Dan juga kata Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri bahwa ini juga disebutkan dalam Al-Muwatta. Peristiwa ini disebutkan dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam siapa Al-Muwatta? Imam Malik rahimahumullah taala jami'an. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Di sini ayat ini juga berbicara tentang teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrika, dan kamu tidak tahu, yakni Rasulullah SAW tidak tahu hal yang gaib, tidak tahu kalau ini akan dapat hidayah dan ini tidak dapat hidayah. Rasulullah tidak tahu itu. Bahkan Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang sangat dicintainya, yaitu misalnya Abu Talib, pamannya Abu Talib yang membela Rasulullah, membela dengan hartanya, bahkan membela dengan nyawanya, membela keponakannya, tapi sayang tidak masuk Islam. Yang bisa dilakukan Rasulullah, dan ini juga bisa dilakukan setiap kita, menyampaikan. Namanya hidayah al-irsyad, hidayah yang berupa menyampaikan, memberikan arahan. Tapi kalau hidayah yang berarti hidayah itu taufik, hidayah taufik hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya. Dan sekaligus di sini juga mengabarkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu yang gaib. Tidak tahu kalau ini mau dapat hidayah, ini tidak. Tidak tahu. Yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah melihat mana yang lebih maslahat saat itu. Ini atau yang ini. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Kamu tidak tahu ya Muhammad, la'allahu yazzakka, bisa jadi orang ini, yakni rajulun a'ma, laki-laki yang buta ini, yazzakka, dia mendapatkan at-tazkiyah, yakni ingin mensucikan dirinya dengan masuk ke dalam Islam. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendengarkan peringatan sehingga dia mengambil manfaat daripada peringatan tersebut. Disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, ay yahsul lahu itti'ad wa inzijar 'anil maharim. Dengan mendengarkan nasihat ini, mudah-mudahan diharapkan dari itu adalah dia akan jauh daripada kemaksiatan, akan lari dari kemaksiatan, akan takut daripada berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fungsi at-tadhkirah, fungsi diingatkannya kita dengan ayat Al-Qur'an ini diantaranya. Di antara manfaat kita mendengarkan nasihat, manfaat mendengarkan Al-Quran dan peringatan-peringatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala secara umum, ini dalam rangka agar kita menjadi takut kepada Allah. Karena itulah orang yang semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi ketakutannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan siapa orang yang paling tinggi dalam ketakwaannya kepada Allah? Nabi Muhammad SAW. Ilmunya terhadap Allah sempurna. Yang paling tahu tentang Allah dari kalangan hamba-hambanya para nabi dan para rasul. Kemudian di bawah mereka para ulama. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama.
Ini orang yang mengetahui sifat-sifat Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengetahuan kita tentang Allah tabaraka wa taala melahirkan rasa takut. Dan itulah inti daripada kita belajar ilmu syar'i. Bukan hanya menghafal ini, menghafal itu, paham ini, paham itu, bukan hanya itu. Lebih dari itu adalah agar kita menjadi orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Dan inilah yang tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Rasulullah SAW manusia, tidak tahu mana yang gaib kecuali yang Allah tabaraka wa taala tunjukkan kepadanya. Adapun dia punya kemampuan sendiri mengetahui yang gaib, tidak. Rasulullah SAW tidak punya kemampuan dengan sendirinya mengetahui yang gaib, tidak. Ada amalan-amalan tertentu lalu dia tahu yang gaib, tidak. Allah tabaraka wa taala yang memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaib. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang merasa cukup, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir di sini, ai ammal ghani fa anta tata'arrad lahu la'allahu yahtadi. Adapun orang yang kaya ini sindiran kepada orang-orang yang kaya. Terkadang harta itu ma'asyiral ikhwah bisa melupakan seseorang. Bahkan harta itu bisa menghalangi seseorang dari hidayah. Karena merasa sudah cukup, merasa dia punya kemampuan sendiri, tidak perlu orang lain. Maka biasanya orang seperti ini muncul at-tughyan, muncul ke melampaui batas, kesombongan di antaranya. Bagaimana dalam Al-Quran, dalam juz ke-30 juga ayatnya, amma man istaghna fa anta lahu tasadda, dalam ayat ini. Juga disebutkan dalam juz yang ke-30. Tolong diingatkan anak ayat ini. Tidak hadir sekarang ayat itu. Yang juga menunjukkan betapa kekayaan itu bisa menghalangi seseorang dari hidayah. Bahkan ada sebuah pepatah yang sangat masyhur di bahasa Arab. Innal mala yusabbib at-tughyan kama anna al-ilma yusabbib at-tughyan. Ilmu bisa menyebabkan orang sombong, sama seperti harta juga bisa menyebabkan orang sombong. Jadi kadang ilmu bisa membuat orang sombong, merasa dirinya lebih tinggi dari segi keilmuan daripada orang yang lain, merasa sombong. Begitu pula harta, sama seperti ilmu ini bisa menyebabkan seseorang sombong. Dan kesombongan itu, inilah yang menyebabkan iblis tidak mendapatkan hidayah. Dosa pertama yang dilakukan iblis, yang Allah dimaksiati dengannya, kesombongan. Apa kata iblis ketika disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairun minhu. Saya lebih baik darinya, kata iblis. Engkau menciptakan dia dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Merasa dia lebih tinggi daripada Adam alaihissalam. Begitu pula kekayaan. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa cukup. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ammal ghani, adapun orang yang kaya ini, fa anta tata'arrad lahu la'allahu yahtadi. Engkau memfokuskan dirimu kepadanya, berharap agar dia mendapatkan hidayah. Yani terus menerus Nabi fokus kepada orang kaya ini, mengacuhkan Abdullah bin Ummi Maktum, laki-laki tua buta, dalam rangka agar dia mendapatkan hidayah. Tapi apa kata Allah tabaraka wa taala tentang orang ini? Wa ma 'alaika alla yazzakka, dan kamu ya Muhammad tidak akan mendapatkan apa-apa, yakni tidak bertanggung jawab kalaupun dia tidak mau membersihkan dirinya. Ini kalaupun orang tadi tidak mau mendapatkan hidayah, tidak mau membersihkan dirinya, engkau tidak akan diminta pertanggungjawabannya. Karena tugas para nabi dan para rasul hanya menyampaikan. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Dan tidak ada kewajiban atas kita kecuali menyampaikan saja, tidak memaksa, menyampaikan saja. Nah, setelah itu dia mau terima atau tidak, urusan dia dengan Allah tabaraka wa taala. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu yas'a, dengan berupaya
berharap dia mendapatkan hidayah. Kalimat as-sa'yu itu artinya bersegera. Karena itulah di dalam surat Al-Jum'ah digunakan kata ini ketika disuruh kita untuk pergi untuk sholat Jumat. Bagaimana dalam surat Al-Jum'ah? Fa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah mengingat Allah. Dalam surat Al-Jum'ah digunakan kata as-sa'yu, bersegeralah. Begitu pula di sini Abdullah bin Ummi Maktum dikabarkan bagaimana dia bersemangatnya dalam mencari ilmu. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun yang datang kepadamu yakni Abdullah bin Ummi Maktum, laki-laki buta ini, yas'a dengan bersungguh-sungguh dan bersegera. Wa huwa yakhsha, dan bukan hanya itu, wa huwa yakhsha, dan dia takut atas azab Allah tabaraka wa taala, fa anta anhu talaha. Tapi justru engkau ya Muhammad malah justru berpaling darinya, mengacuhkannya, tidak mau berbicara dengannya. Maka di sini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa min hahuna amara Allah taala rasulahu alla yakhussa bil indzar ahadan. Dari sini, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya agar tidak mengkhususkan dakwah ini kepada salah seorang tertentu saja. Jangan mengkhususkan dakwah kepada orang-orang tertentu saja. Orang-orang kaya saja yang dia pilih. Kalau dipanggil orang miskin, ragu-ragu. Dakwah ini bukan hanya untuk orang kaya saja, untuk orang kaya, miskin dan semuanya. Maka di sini Allah Tabaraka wa Taala memerintahkan Rasulnya agar tidak mengkhususkan dakwah ini kepada satu orang tertentu saja. Dakwah ini untuk semuanya. Bal yusawi fihi baina syarifi wad dhaif. Harus sama perlakuannya dalam dakwah, baik antara orang yang pembesar, orang terpandang maupun orang biasa-biasa saja. Sama dalam hal dakwah. Wan nisa war rijal, antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana laki-laki butuh nasihat, perempuan juga butuh nasihat. Wal fakir wal ghani, antara orang fakir dan orang kaya tidak ada bedanya. Yang fakir juga butuh dakwah, al ghani juga butuh dakwah. Was sigar wal kibar, kecil maupun besar, semuanya. Semua orang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Tidak ada bedanya dalam dakwah. Thumma Allah Ta'ala yahdi man yasha ila sirati mustaqim. Setelah itu urusan akhir dia mau mendapatkan hidayah atau tidak kita serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak untuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki kepada as-siratil mustaqim. Walahul hikmatul balighah wal hujjatul damighah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kebijaksanaan yang maha sempurna. Allah tidak ditanya oleh kita mengapa ini mendapatkan hidayah dan ini tidak mendapatkan hidayah. Allah tidak ditanya itu. Fa'alul lima yurid. Allah maha melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Tidak ditanya. Allah tidak ditanya. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya terhadap apa yang dia lakukan. Kenapa memberikan hidayah kepada ini, kenapa ini tidak. Allah tidak ditanya itu. Wahum yus'alun, dan kitalah yang justru nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita lanjutkan, tadi ana menjanjikan akan berbicara tentang al-ismah atau sifat ma'sum bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hakikatnya? Dan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah sehingga ditegur? Lalu apakah ini bertentangan dengan sifat maksumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita bahas terlebih dahulu makna al-ismah. Al-ismah itu asal hurufnya ain, sad, mim. 3 huruf ini kata para ulama bahasa, ain, sad, mim itu sebuah kata yang menunjukkan arti al-man'u wal imtina'. Al-man'u wal imtina'. Al-man' artinya mencegah. Al-imtina' yakni mencegah dirinya, menolak
Itu makna al-mana' dan al-imtina'. Dan hampir seluruh ulama bahasa, kalau kita lihat kamus-kamus para ulama bahasa Arab, baik yang terdahulu maupun yang sekarang, baik yang klasik maupun yang kontemporer, antum akan lihat makna al-ismah atau al-ma'sum artinya al-mamnu', yang mencegah, yang dicegah, yang menolak. Itu makna al-ismah dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah, para ulama mempunyai banyak redaksi. Para ulama memiliki banyak redaksi. Namun kesimpulannya adalah yang dimaksud dengan Rasulullah SAW, para rasul secara umum, para rasul dan para nabi itu maksum, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala membersihkan mereka, menjaga mereka min muwaqa'ati dzunub wal mukhalafat. Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari jatuh ke dalam dosa dan penyimpangan-penyimpangan. Itu maksud daripada maksumnya para nabi dan para rasul. Allah menjaga mereka dari al-ma'siyah. Allah menjaga mereka dari dosa. Allah menjaga mereka dari penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Ba'dal bi'tsah wa qablal bi'tsah. Baik setelah mereka diangkat sebagai rasul maupun sebelum diangkat sebagai rasul. Jadi penjagaan Allah kepada para nabi dan para rasul itu, mereka dijaga, dibuat maksum oleh Allah, baik setelah mereka menjadi rasul maupun sebelum menjadi rasul. Maka Rasulullah SAW maksum, dijaga oleh Allah dari dosa-dosa dan maksiat dan penyimpangan-penyimpangan, baik setelah diutus sebagai rasul maupun sebelum menjadi rasul. Dan bukti bahwa Rasulullah SAW sebagai contoh, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah sebelum menjadi Nabi, yaitu kisah yang sangat masyhur dan disebutkan dalam beberapa riwayat dan satu sama lainnya saling menguatkan, bahwa Nabi SAW pernah satu saat berkeinginan untuk melakukan seperti yang dilakukan para pemuda-pemuda Quraisy pada masanya. Di antaranya beliau berkeinginan, berazam kuat waktu itu, nanti malam saya mau menghadiri acara pernikahan yang biasa dilakukan orang-orang Quraisy saat itu. Dan acara itu persis seperti acara pernikahan kita di sini. Bagaimana kalau umumnya orang-orang melakukan pernikahan? Orang awam, kita bicara orang awam, bukan antum. Antum saya yakin sudah paham hukumnya. Orang awam bagaimana? Panggil dangdutan, ya tidak? Panggil artis-artis terkenal, semakin besar dia punya keuangan, maka dia panggil orang artis paling ngetop yang dia tahu. Alat-alat musik di mana-mana, full musik sepanjang pernikahannya. Dan itu yang terjadi pada zaman Quraisy, zaman jahiliyah, persis seperti itu. Dan Rasulullah SAW dari kejauhan mendengar suara itu, suara musik-musik itu. Dan Nabi SAW terdorong untuk saat itu, sebelum menjadi Nabi, terdorong untuk ikut. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan, disebutkan dalam riwayat tersebut, beliau tertidur. Belum sampai ke tempat itu tertidur dan tidak bangun kecuali setelah panas menyengat badan beliau. Ini waktu duha, sampai ketiduran sampai waktu duha. Waktu itu tidak ada sholat subuh. Waktu itu tidak sholat subuh. Tidak ada syariat saat itu. Nabi SAW masih belum jadi Nabi. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Sampai akhirnya kata Nabi SAW setelah kali yang keempat, setelah itu kata Nabi SAW, setelah itu saya tidak pernah punya keinginan lagi untuk melihat hal seperti itu. Allah jaga, Allah maksumkan Nabi dari dosa sebelum diangkat maupun setelah diangkat. Dan maksumnya Nabi SAW perlu antum ketahui bahwa maksumnya Nabi dalam hal, tidak salahnya Nabi dalam hal wahyu, menyampaikan wahyu. Yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya An-Nubuwat, ada kitab beliau khusus namanya An-Nubuwat, tentang kenabian. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa ma anba'a bihi an-nabiyyu 'anillah la yakunu yutabiqu kadziban." Apa yang dikabarkan oleh Nabi dari Allah, apa yang dikabarkan Nabi dari Allah
tidak ada satupun yang dusta. Karena kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan bagaimana benarnya perkataan Nabi, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan Nabi SAW tidak pernah mengucapkan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Itu semua adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Sehingga kalau urusan menyampaikan wahyu, menyampaikan amanah dari Allah, tidak mungkin salah. Dan ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. La khata' wala amdan. Tidak ada yang salah, baik salah itu tidak disengaja atau disengaja. Karena kesalahan itu ada yang terjadi karena ketidaksengajaan, ada yang sengaja, iya tidak. Nah, salahnya seseorang misalnya ketika sholat dia lupa sudah rakaat keberapa ini, kemudian dia melakukan kesalahan saat itu. Kesalahan itu bukan disengaja, tapi karena sifat manusia, tabiat manusia yang tidak bisa dihindari, lupa. Fala budda an yakuna shadiqan fi ma yukhbiru bihi anillahi ta'ala. Apa yang dikabarkan Rasulullah harus benar, tidak mungkin salah. Yutabiqu khabarahu makhbarahu. Apa yang disampaikan Nabi persis seperti yang disampaikan Allah, tidak ada bedanya. Tidak ada yang dirubah sedikit pun oleh Rasulullah SAW dalam hal wahyu. La takunu fihi mukhalafah la amdan wala khata'. Tidak mungkin ada penyimpangan atau penyelisihan antara Nabi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada. Semuanya benar. Persis seperti yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi, dan begitulah yang disampaikan Nabi kepada umatnya. Tidak ada sedikit pun kekurangan, tidak ada tambahan, dan tidak ada kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan. Wa hadza ma'na qaulu man qala hum ma'sumuna fi ma yuballighunahu 'anillah. Dan inilah makna perkataan para ulama bahwa para nabi dan para rasul ma'sumun. Maksum dalam hal apa yang mereka sampaikan dari Allah. Tidak mungkin apa yang disampaikan berupa wahyu dari Allah salah. Nabi maksum, bahkan seluruh nabi dan rasul maksum dalam hal ini. Terlepas dari kesalahan, maksum. Thumma qala fa huwa ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muayyid al-ma'sum bima yahfazuhu Allahu minal insi wal jin hatta yuballighu risalati rabbih kama umir fala yakunu fiha kadhib wala kitman. Dan dia, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya al-muayyid, yang diberikan pertolongan, al-ma'sum, yang dijaga oleh Allah, minal insi wal jin, dari gangguan manusia dan gangguan jin, hatta yuballighu risalati rabbih, sampai beliau menyampaikan risalah-risalah dari Allah, kama umir, seperti yang diperintahkan. Tidak ada pengurangan, tidak ada tambahan. Fala yakunu fiha kadhib wala kitman, tidak ada kedustaan di dalamnya, dan tidak ada nabi menyembunyikan sesuatu pun. Nabi tidak menyembunyikan ilmu ini kepada umatnya. Jika memang ini jalan yang akan dapat mengantarkan kepada surga, pasti dijelaskan. Jika ini memang jalan yang dapat memasukkan orang ke dalam neraka, pasti diperingatkan umat darinya. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang dikurangi oleh beliau, tidak ada yang ditambah-tambahi. Semuanya persis seperti yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ijma' para ulama. Ini ijma' para ulama. Para ulama bersepakat bahwa tidak ada kesalahan dalam menyampaikan wahyu. Nabi maksum dalam hal menyampaikan wahyu. Sebutkan di sini, wa hasilul qaul annal jami'a muttafiqun mutabbiqun ala wujubi ismatil anbiya alaihimus salatu wassalam. Dari sekian banyak penjelasan para ulama, mereka semua bersepakat bahwa wajib para nabi dan para rasul itu dijaga oleh Allah dalam hal mereka maksum dalam menyampaikan. Minas sahwi wan nisyan, dari lupa, tidak mungkin lupa. Fit tablighi anillahi ta'ala, dalam menyampaikan dari Allah wahyu ini. Maka ini hal yang pertama yang ingin perlu kita pahami dengan baik, bahwa Nabi maksum
Dalam hal apa tadi, ikhwan? Dalam hal apa yang beliau sampaikan dari Allah. Dalam hal tabligh tidak ada kesalahan di situ. Bahkan tidak boleh ada kesalahan. Dan bahkan bukan hanya Nabi, ini juga sifat seluruh Nabi dan para Rasul. Dan Nabi SAW dijaga oleh Allah dari maksiat, dari kesalahan, bahkan dijaga dari kekufuran. Tidak mungkin Nabi misalnya sebelum diutus pernah menyembah berhala, tidak pernah dalam sejarah begitu. Tidak ada dalam sejarah orang yang dipilih oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, siapapun orang itu yang dipilih sebagai Nabi dan Rasul, punya masa lalu yang jelek. Silakan cek seluruh para Nabi dan para Rasul. Tidak ada kemaksiatan yang mereka lakukan. Bahkan tidak ada kekufuran yang mereka lakukan. Tidak dikenal sebagai orang yang menyembah berhala sebelum jadi Nabi. Tidak ada itu. Dan ini kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bermuka masam. Karena bermuka masam kepada siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teguran ini, kata para ulama, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tepat dalam menentukan mana maslahat dan mana mudarat. Dari sini kita katakan dalam hal ijtihad Nabi, Nabi bisa berijtihad? Iya. Nabi, dan ini pendapat jumhur ulama, walaupun para ulama tidak bersepakat, tapi jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama dari kalangan as-salafus saleh, jumhurnya, mayoritasnya berpendapat bahwa Nabi bisa berijtihad. Dan ini banyak disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad dalam hal kurma betina jangan dikawinkan dengan kurma perempuan. Justru yang terjadi adalah ketika benang sari dan putik dari bunga kurma ini tidak disatukan, tidak jadi kurma. Maka Nabi bersabda kepada para sahabat saat itu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berijtihad dalam hal perang. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah? Ketika engkau menempatkan kami di sini, apakah ini wahyu dari Allah atau ijtihad?" Kata Nabi SAW, "Bal makru wal khadi'ah." Tidak, ini ijtihad saya, dan ini dalam rangka agar kita menang. Al makru wal khadi'ah, kita membuat strategi untuk menang. Maka setelah itu sahabat memberikan masukan kepada Rasulullah SAW bahwa yang tepat seperti ini. Maka dalam hal yang tidak ada wahyu dari Allah, terkadang Nabi berijtihad. Dalam hal yang tidak ada wahyu. Karena ijtihad itu dilakukan kalau tidak ada wahyu. Kalau ada nas dari Al-Quran maupun dari hadis, tidak ada ijtihad. Tidak boleh seseorang berijtihad mengeluarkan hukum sendiri kalau sudah ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad itu dalam hal yang tidak ada dalilnya. Dan ijtihad Nabi SAW dengan ijtihadnya para ulama sekarang ini apakah sama? Nah, kalau ulama perlu berijtihad, perlu melihat dalil, memeriksa satu persatu. Sedangkan Nabi SAW dalil ada di sini semuanya. Nabi SAW semua dalil di sini. Maka terkadang dalam hal yang tidak ada wahyunya, Nabi SAW berijtihad. Seperti dalam hal ini, beliau berijtihad bahwa lebih maslahat kalau saya berbicara dengan pembesar Quraisy daripada berbicara kepada laki-laki buta ini. Maslahatnya lebih besar kalau ini masuk Islam daripada yang ini. Seakan-akan Nabi mengatakan demikian. Tapi ternyata ijtihad ini tidak tepat. Sebagaimana Nabi dulu pernah berijtihad tentang hukuman yang diberikan kepada tawanan dari orang-orang kafir Quraisy ketika setelah perang Badar. Apa yang dipilih oleh Abu Bakar dan Rasulullah SAW ternyata tidak tepat. Maka Allah tegur dalam surat Al-Hujurat dan dalam beberapa surat yang lainnya. Maka di sini ma'asyiral ikhwah, jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat Nabi bisa berijtihad dalam hal yang tidak ada nasnya. Karena sekali lagi ijtihad pertama dilakukan dalam hal yang tidak ada dalilnya. Kemudian yang kedua, yang berijtihad adalah orang yang memang berhak untuk berijtihad, bukan kita.
Maka Nabi SAW orang yang berhak untuk berijtihad. Dan para ulama al-mujtahidun yang sampai ke tingkat ijtihad berhak untuk berijtihad. Nah, seperti contohnya dalam hal-hal yang terjadi pada masa kita yang tidak ada dalil nasnya, dalil tegasnya. Contoh misalnya hukum bayi tabung. Bagaimana hukum bayi tabung? Apakah dulu pada zaman Nabi sudah ada bayi tabung? Apakah dalam Al-Quran berbicara tentang bayi tabung? Ada penjelasan di situ. Dalam hadis ada penjelasan tentang bayi tabung? Tidak. Maka dalam hal ini perlu para ulama kontemporer berijtihad, melihat dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian saling bermusyawarah dengan yang lainnya untuk menentukan pilihan bagaimana hukumnya. Perlu bertanya kepada dokter apa hakikat daripada bayi tabung ini, bagaimana prosesnya. Mereka harus ketahui semua itu baru bisa menentukan hukum. Dan ini bukan mudah. Bukan mudah. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling berhak untuk berijtihad. Karena beliau yang mendapatkan wahyu langsung. Semua dalil di sini di kepalanya. Semua dalil di kepalanya. Karena kita tahu bahwa Nabi SAW tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, ummi. Dan Allah buat seperti itu agar tidak ada tuduhan bahwa Al-Quran ini dibuat oleh Nabi, ditulis oleh Nabi. Dan Nabi SAW dalam hal ijtihadnya, dalam hal yang tidak ada dalilnya, bisa jadi salah. Karena Nabi SAW, ma'asyiral ikhwah, antum perlu ketahui, Nabi itu punya dua sisi. Sisi sebagai seorang manusia biasa, bashar, janib bashar. Dia sisi sebagai seorang manusia biasa. Manusia biasa bagaimana? Lapar, haus, capek, letih, bisa marah, bisa sedih, bisa menangis, bisa tertawa, perlu keluar untuk cari nafkah. Manusia begitu. Hanya saja Nabi SAW dalam hal-hal tertentu ada kekhususan buat beliau. Dalam hal-hal sifat manusiawinya ada yang tidak bisa dimiliki orang lain. Ada sifat-sifat manusiawi Nabi SAW yang khusus punya beliau yang tidak bisa dimiliki manusia lain. Contoh kekuatan fisik. Kekuatan fisik. Nabi SAW diberikan kekuatan fisik sama seperti 5-10 orang di antara kita. Maka beliau pernah bergulat dengan orang paling kuat di zamannya dan dikalahkan oleh Nabi SAW. Maka beliau kalau sakit beliau 5-10 kali lipat daripada kita sakitnya. Panas demam beliau lebih berat daripada panas demam kita. Maka dan berapa istri Nabi SAW yang beliau nikahi? 12 orang. Dan itu perlu kekuatan fisik tidak? Kita satu saja bisa jadi sudah loyo. Dan itu yang tidak dimiliki oleh manusia lain kecuali Nabi SAW. Itu sifat manusiawi yang hanya dimiliki Nabi. Begitu pula Nabi SAW tidak pernah tertidur hatinya. Kalaupun tertidur matanya, dia tetap terjaga hatinya. Itu kekhususan Nabi SAW dalam sifat-sifat manusiawi yang khusus hanya punya beliau. Di luar daripada itu bisa salah. Di luar daripada itu kalau beliau berijtihad bisa salah. Tapi dalam hal menyampaikan wahyu, dalam hal sisi beliau sebagai seorang rasul, ini sisi pertama sebagai manusia biasa. Sisi yang berikutnya, beliau sebagai siapa? Seorang rasul tidak mungkin salah, maksum dalam hal menyampaikan wahyu. Tidak mungkin ada wahyu yang salah yang beliau sampaikan. Sebagaimana kita bacakan barusan tadi, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ijma' para ulama bahwa Nabi maksum dalam hal apa ikhwan? Maksum itu dijaga, tidak mungkin salah dalam hal menyampaikan wahyu. Begitu pula Nabi SAW tidak mungkin jatuh ke dalam dosa dan maksiat, baik sebelum diutus maupun setelah diutus. Tapi kesalahan dalam ijtihad itu maksiat bukan? Bukan. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, idza ijtahadal hakim fa asab falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid. Seorang mujtahid kalau dia benar dia dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Mujtahid yang salah dapat 1 pahala dengan tidak diikuti ijtihadnya yang salah. Ijtihad yang salah tetap tidak diikuti. Tapi orang yang bermujtahid ini, orang yang berijtihad ini dapat 1 pahala. Kalau itu maksiat tidak mungkin dapat pahala. Maka Nabi SAW tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berbuat dosa kecil maupun besar, baik sebelum diutus maupun setelah diutus. Kesalahan terjadi dalam hal ijtihad, dan itu pun Nabi SAW berhak menjadi orang yang berijtihad
dalam hal yang tidak ada nasnya dan tetap Nabi mendapatkan pahala. Kemudian kesalahan Nabi, ini hal poin yang berikutnya yang penting diingatkan di sini, kesalahan Nabi tidak akan dibiarkan. Beda dengan kesalahan kita. Kesalahan kita terkadang ada orang yang mengingatkan, terkadang kita merasa benar, padahal kita salah. Tapi kalau Nabi SAW dijaga oleh Allah, tidak akan pernah terus menerus dalam kesalahan ijtihad. Maka turunlah ayat-ayat dan wahyu dari Allah yang menegur Nabi SAW agar tidak terus menerus dalam kesalahan ijtihadnya tersebut. Di antaranya turunnya surat apa ini yang kita baca? Surat Abasa wa Tawalla. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini dan hal yang penting diperhatikan bahwa kita penting ketika berbicara tentang Nabi SAW penting dengan penuh dengan adab, dengan penghormatan kepada Nabi SAW. Tidak boleh kita berbicara tentang Nabi seakan-akan dia seperti manusia biasa yang lainnya yang tidak punya kerisalahan. Nabi SAW sebagai manusia dan sebagai Rasul, tidak mungkin akhlak beliau ada celah dalam akhlak beliau. Karena beliau menjadi contoh bagi umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, teladan yang baik. Tidak mungkin Allah menyuruh kita meneladani Nabi kalau Nabi itu tidak pantas diteladani. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau pantas diteladani. Dan bagaimana akhlak beliau yang digambarkan dalam surat Al-Qalam misalnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau ya Muhammad la'ala khuluqin azim, di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Dan bagaimana Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran, dan adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran seluruhnya. Kalau ingin melihat Al-Quran begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dan berakhlak. Terjemah daripada Al-Quran, bagaimana apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-harinya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika disebutkan kesalahan Nabi dalam ijtihad ini, ditegur, ini bukan merendahkan. Bahkan justru di dalamnya ada hikmah yang besar. Ada hikmah yang besar. Seperti contohnya, Nabi pernah lupa dalam membaca sebuah ayat. Nabi lupa salat asar atau salat zuhur, disebutkan dari ayat lain, salat zuhur atau salat asar yang seharusnya 4, beliau salat 2 rakaat. Beliau punya sifat manusia, bisa lupa. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi bersabda, "Innama ana basyarun ansa kama tansawun." Dalam Sahih Bukhari, sesungguhnya saya manusia biasa, bisa lupa seperti kamu lupa. Justru dengan lupanya Nabi suatu saat, tidak lupa setiap saat, hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja, lupanya ini justru membuat adanya hukum penting buat kita. Kalau tidak, Nabi tidak lupa saat itu, tidak akan kita ketahui hukumnya. Hukum apa yang terkait dengan masa lupa ketika sholat? Hukum sujud sahwi. Muncul sebuah syariat yang penting diketahui setiap muslim. Justru ada hikmah di balik itu semua. Kalau kesalahan kita, apakah semuanya ada hikmahnya? Bisa jadi kesalahan yang memang karena kita sengaja misalnya, bukan kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Tapi kalau jatuhnya Nabi dalam hal lupa, ini ternyata memunculkan hukum baru yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan setiap orang bisa lupa. Kalau dia salat lupa 2 atau 3 rakaat, bagaimana sikapnya? Alhamdulillah terjadi, dan Nabi SAW memberikan kepada kita bagaimana sikap kita melakukan. Apa yang perlu kita lakukan dalam hal itu. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita sujud sahwi. Kalau tidak ada itu, kita tidak akan tahu sujud sahwi. Kalau kita lupa nanti, kita tidak tahu hukumnya, itu berbahaya dan memberatkan kaum muslimin. Maka semua hal-hal seperti ini terjadi karena adanya hikmah, adanya faidah besar yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kiranya sampai sini dulu pembahasan kita. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Kita belum selesai baca surat Abasa. Kita teralihkan ke pembahasan lain agar menutupi syubhat. Karena kemarin ketika saya keluar, ada yang nanya, "Ustaz, berarti kalau begitu Nabi bisa salah?" Setelah kita jawab, maka bagaimana kesimpulannya?
dalam hal sifat beliau sebagai manusia bisa salah dalam berijtihad, dalam hal yang tidak ada dalilnya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum beliau dijaga oleh Allah dari maksiat, dosa dan penyimpangan-penyimpangan, baik sebelum diutus maupun setelah diutus. Dan Nabi SAW maksum dalam hal apa tadi ya kawan? Menyampaikan apa yang Allah tabaraka wa taala sampaikan kepadanya. Tidak ada kesalahan dalam hal itu. Sehingga tidak usah ada kekhawatiran. Karena pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat dibuat ragu oleh beberapa orang-orang musyrik jahiliyah saat itu. Kenapa kamu menulis semua apa yang dikatakan nabimu itu? Kenapa engkau menulis semua perkataan Muhammad? Bukankah Muhammad manusia biasa? Bisa marah, bisa emosi? Karena kalau orang sudah emosi, biasanya bagaimana manusia biasa kalau emosi? Omongannya bisa dipegang? Kalau orang sudah emosi, baik semua omongannya? Nah, tidak. Makanya hal ini disampaikan kepada Rasulullah. Sahabat tadi menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah begini-begini kata orang-orang musyrik saat itu. Maka Nabi SAW dengan tegasnya mengatakan, uktub, tulis. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Allah, ma kharaja minhu illa haqq. Tidak keluar dari lisanku kecuali yang benar. Maka tidak ada kesalahan dalam hal menyampaikan wahyu. Maksum dalam hal penyampaian wahyu tidak ada kesalahan. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Dan saya menarik semua perkataan saya yang salah dan memohon ampun atas segala kesalahan.